صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك شرق الكون بهاجة بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فطربوا يا المكان فزار يمني غرب واستضيفوا بجمالي فقف الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وعلم البشرى بسعد المستمر ليس يحمل حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلرب كل حمد جل يحصره العد إذ حبانا بوجود المصطفى الحالي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين
warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, qayyumis samawati wal ardi, mudabbiril khalaiqi ajma'in, ba'ithir rusuli salawatuhu wa salamuhu alaihim ilal mukallafin, lihidayatihim wa bayani syara'id din, bidalailil qat'iyyati wa wadihatil barahin. Ahmaduhu ala jami'i ni'amih wa as'aluhu al-mazida min fadlihi wa karamih, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh as-sadiqul amin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa syarrif wa karrim wa majid wa adhim ala sayyidina Muhammadin afdalul makhluqin al-mukarram bil Qur'anil aziz al-mu'jizatil mustamirrati ala ta'aqubis sinin wa bis sunanil mustamirrati lil mustarsyidin al-makhsus bi jawami'il kalimi wa samahatid din. Sallallahu wa sallama alaihi wa ala sa'irin nabiyyin wal mursalin wa ali kullin wa sahbihi wa sa'iris salihin. Amma ba'd, ma'asyaral habaibil kiram, ma'asyaral ulama al-a'izza, ma'asyaral hadirin wal hadirat, ma'asyaral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang sama-sama kita cintai, kita hormati segenap orang tua-tua kita, sesepuh kita, guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, para asatid, para hujjah, para tokoh masyarakat. Wabil khusus hadir bersama kita, guru kita bersama Al-Mukarram wal-Muhtaram Al-Habib Husain bin Muhammad Al-Attas, mata'ala Allah bidul hayatih. Hadir bersama kita Al-Mukarram Hasan bin Salim Al-Attas, mata'ala Allah bidul hayatih. Hadir bersama kita orang tua kita, ketua mushola Ar-Rasyidiyah Al-Mukarram Taram Ustaz Haji Abdul Rauf, mata'ala Allah bidul hayatih. Hadir bersama kita orang tua kita, guru kita bersama Al-Mukarram Taram Bapak Haji Muhammad, mata'ala Allah bidul hayatih. Hadir bersama kita orang tua kita, guru kita bersama Al-Mukarram Taram Ustaz Haji Rahmat, mata'ala Allah bidul hayatih. Hadir bersama kita orang tua kita, guru kita Al-Mukarram Taram Al-Ustaz Rusdian Syah, mata'ala Allah bidul hayatih, dan juga Syekh Ali An-Nahdi dan segenap jamaah, wabil khusus Ta'mir Mushola Ar-Rasyidiyah dan tim hadrah yang sudah memeriahkan acara peringatan malam Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Para panitia, ibu-ibu, adik-adik, para donatur, dan juga semua yang sudah menyumbangsikan baik tenaga, waktu, harta, dan segenap daripada jerih payahnya. Semoga Allah membalas dengan balasan yang berlipat ganda. Amin. Ya, kini amin berlepas nih. Amin ya. Mudah-mudahan panjang umur yang ngomong amin. Yang kita doakan semoga yang sudah berpartisipasi dalam memperingati hari lahirnya Nabi besar Muhammad, semuanya dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, ditetapkan iman Islamnya, diijabahi niat-niat hajatnya, dijauhkan dari musibah, bencana, bala, penyakit, dan wabah, dan diberi oleh Allah taufik, hidayah, inayah, keridhaannya dan kecintaannya dunia dan akhirat. Diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala imanan shadiqan wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun. Amin ya rabbal alamin. Ini amin apa lagi? Mau semangat amin nih. Mau amin apa lagi nih? Udah cukup ya? Pengen pergi haji nggak? Mudah-mudahan berangkat haji bareng-bareng. Nah, mudah-mudahan semua amin-amin yang banyak terkabul pada malam hari ini. Amin ya rabbal
alamin. Hadirin sedikit pada malam yang penuh barokah ini yang nggak panjang-panjang, cuma sekedar 2,5 jam aja nih. Semangat enggak? Antum semangat, kita senang deh. Enggak, sedikit aja yang apa-apa ya. Insya Allah selalu masih ada lagi acara di Tebet, nanti di sana sampai jam 10.30. Jadi kita singkat-singkat, mudah-mudahan berkah semuanya, amin. Tadi pembawa acara kita yang bernama siapa? Zidan, Ustadz Zidan, ya, mudah-mudahan panjang umur, amin. Dia bilang kita hadir di sini, mudah-mudahan kita semuanya orang yang dicintai Nabi. Ini aminnya cuma 2 orang nih. Emang di sini harus kayak odol, dipencet dulu baru amin ya. Jadi mudah-mudahan kita semua orang yang dicintai Nabi besar Muhammad. Hadirin, kita ingin cerita dalam maulid itu banyak hikmah yang kita mau petik di dalamnya. Tapi kita nggak cerita banyak-banyak, cukup masalah mahabbatun Nabi, mahabbatur Rasul, cinta sama Nabi, cinta sama Rasul. Disebut di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 80. Ayat berapa? Ingat ya, insya Allah ingat terus nih sampai mati ingat ya. Itu disebut hadirin, Allah gak menceritakan kita di dalam Al-Quran ya, perintah langsung harus cinta Nabi, gak ada. Tapi Allah memberikan pelajaran sama kita di dalam Al-Quran itu untuk menalar akal pikiran kita. Biasanya orang ini kalau akalnya waras, disadarin itu tambah cinta, karena agamanya akal. Ad-dinu aklun la dina liman la akla lahu. Agama itu harus dinalar pakai akal. Dan kalau nggak masuk akal bukan agama namanya. Benar apa enggak? Makanya Islam tuh ngajarin akal kita biar sempurna. Allah nggak bilang langsung cintain Nabi, enggak. Supaya akal kita ini hadirin menggunakan itu namanya nalar ayat-ayat tadi. Allah berfirman, tara katsiran minhum yatawallawna alladhina kafaru labi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhita Allahu 'alaihim wa fil 'adzabi hum khalidun. Benar ngomong Allah masuk surga sebenarnya. Itu di Al-Quran, ada dalam tafsir, ada dalam hadis, ada dalam ijma', ada qiyas. Makanya ulama ngajinya itu banyak dalilnya yang mau diputik. Kalau ayat-ayat udah nyambung anak-anak. Begitu juga hadis dan jelas cinta sama Nabi, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata, nggak cukup waktu. Kita cukup satu ayat ini aja buat muter akal kita supaya sempurna. Mudah-mudahan pulang dari sini tambah waras semuanya nyamin. Sebenarnya di sini udah waras gitu. Udah waras ini, biar tambah waras, amin. Kita udah sempurna, biar tambah sempurna, amin. Dan Nabi kita itu suci di atas kesuciannya. Sallu ala Nabi. Di situ dikatakan karena zaman sekarang banyak orang cinta Nabi, tapi benci sama keluarga Nabi. Kira-kira akalnya nyambung nggak? Waras apa enggak? Makanya kita ceritain di sini biar waras semua Nabi. Kalau di sini udah waras semua, udah alhamdulillah. Ya. Nanti cintain lagi sama anak kita, ceritain lagi biar tambah sempurna. Karena arti cinta itu hadirin harus ngikut siapa yang membawa agama itu. Nah kata ulama, Allah berfirman ya, di Al-Quran Allah nggak ceritakan yang namanya suruh cinta Nabi, tapi Allah ceritakan orang yang lawan katanya cinta. Apa itu? Nah, lawan katanya tinggi, besar, jauh, bukan kata udah paham. Nah sekarang kita cerita lawan katanya. Dalam Al-Quran Allah nggak ceritakan cinta, tapi Allah ceritakan lawan katanya cinta. Apa? Benci. Ya. Allah berfirman, taro, kau lihat, katsiran minhum, berapa banyak di antara mereka. Minhum itu tafsirnya ahli Yahudi wa Nasara di zaman Nabi itu ada ya, orang-orang yang mengaku dirinya beragama, beriman kepada Allah.
tapi hatinya benci sama Nabi. Na'udzubillah. Oleh karena itu harus siapa? Allah. Nabi Muhammad, Nabi Muhammad enggak lah. Model begini model orangnya ini diapain model? Ya kan? Padahal di Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur sudah dinyatakan ke Nabi kita Muhammad itu sesuatu yang sudah qat'i. Kalau mau dibilang bukti-bukti yang sahih yang sudah jelas nggak bisa dibantah lagi. Orang kayak sekat udah disekat dengan setengah-mana, mampus. Ya kan? Namanya disekat. Ya kan? Allah bilang kau lihat berapa banyak taram katsiran minhum yatawallawna alladziina kafaru, orang-orang Yahudi, Nasrani, orang-orang yang bilang cinta sama Allah, tapi ada di hatinya kebencian kepada Nabi kita Muhammad. Mereka saling tolong-menolong bersama orang-orang kafir, orang-orang Zionis, orang-orang PKI, ya kan? Untuk mencaci maki, untuk menyakiti Nabi, membelkot Nabi, mengusir Nabi, kalau bisa bunuh Nabi. Tapi namanya Nabi udah dijaga Allah, dan sanggup semua. Mereka mau bikin makar di mana Allah punya makar, ya kan? Jadi nggak pernah semua makar mereka itu tembus sama Nabi, yang ada balik ke dia sendiri. Na'udzubillah. Allah cerita ini yang benci. Allah bilang apa? Labi sama qaddamat lahum anfusuhum. Perbuatan seperti itu adalah perbuatan yang seburuk amal perbuatan mereka. Ya. Tadi diceritakan orang yang benci Nabi. Allah katakan perbuatan mereka yang kayak gini mau rusak Nabi, nyakitin Nabi, mau memecat Nabi, mengusir Nabi, mau bunuh Nabi, pokoknya sakit hati deh sama Nabi. Ini Allah katakan seburuk-buruk perbuatan. Berarti mohon maaf hadirin. Lawan kata seburuk-buruk apa? Sebaik-baik. Kita cerita lawan katanya biar akal kita nyambung ya. Amin ya Rabbal. Amin. Allah bilang orang yang benci Nabi itu seburuk-buruknya perbuatan. Lawan katanya benci apa? Berarti kalau lawan katanya tadi itu benci seburuk-buruk, cinta berarti lawan katanya seburuk-buruk apa tadi? Sebaik-baiknya perbuatan. Jadi antum semua bikin maulid sini mudah-mudahan panitia tambah suci. Amin ya. Tambah jadi orang yang berkah. Karena dia mengadakan perbuatan sebaik-baiknya perbuatan. Sallu ala Nabi. Makanya orang-orang dulu ahli sunnah wal jamaah nggak mau ketinggalan bikin maulid ini. Karena dalil ini jangan cuma dalil Quran tapi nggak ngerti maksud tujuan Quran. Allah kasih akal dan kita digunakan untuk akal. Makanya apalah takfiru, apalah tubsiru, apalah tatadzakar, itu maksudnya biar gunain akalnya. Kalau orang gunain akalnya tambah cintanya tambah semangat. Kalau cintain Nabi ya cuma gitu doang, ya kita nggak mau. Tapi kalau dibalik, dasar ini benci seburuk-buruknya dan perbuatan membenci itu paling diburuk, paling perbuatan buruk yang tidak disukai Allah. Terus Allah bilang apa? Ansakhitallahu alaihim. Perbuatan yang paling buruk itu adalah perbuatan yang paling dimurkai Allah. Na'udzubillah. Lawan katanya murka apa? Nah tadi udah pintar. Lawan katanya murka? Sayang. Apa? Sakhot. Lawan katanya apa dalam bahasa Arabnya dari musimnya? Apa? Ridho ya. Makanya kalau kita nyambung terawih kan ada doanya itu. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhotika. Nah, ayo baca sekali-kali. Allahumma inna tahu ya artinya apa? Tahu lah. Itu kalau masanya kata-kata ridho itu lawan katanya murka. Tahu hadirin, ridho didahulukan dibanding surga, murka didahulukan dibanding neraka. Ini kita cerita biar pintar Ustaz sejalan. Masya Allah. Baru tadi pertama nyambung. Kita disuruh cinta sama Nabi. Mudah-mudahan kalau nggak cinta sama Nabi. Itu hanya kalau orang sudah amalannya cinta semuanya beres. Sampai dikatakan hadirin orang yang benci sama Nabi
punya makar kebencian sama Nabi dan keluarga-keluarga yang urusan Nabi itu nyambung ke keluarganya gitu. Ya kan? Benci sama Nabi itu mendatangkan perbuatan seburuk-buruknya, dan perbuatan seburuk-buruknya urusannya murkanya Allah. Dan murkanya Allah ini lebih berat dibanding neraka yang paling besar siksanya. Naudzubillah. Berarti kalau gitu lawan katanya orang benci apa? Tadi kok mikir-mikir ya? Aku udah pinter semuanya ya. Itu tambah cinta. Nah kalau cinta dia dapat amal sebaik-baiknya amal, dan amal sebaik-baiknya itu mendatangkan keridhoannya Allah. Amin. Amin sih baca terus di sini. Bisa ada orang satu di sini ngingetin amin gitu. Itu artinya apa sih? Disuruh cinta. Allah ceritakan bencinya dulu nih, bencinya. Ya orang yang benci sama Nabi mendatangkan yang namanya perbuatan seburuk-buruknya. Nah perbuatan seburuk-buruknya mendatangkan murkanya Allah, bukan murkanya Nabi. Allah yang murka. Ini Allah kalau sudah murka, semua malaikatnya, nabi-nabinya, rasul murka semua. Langit bumi murka semua sama dia. Naudzubillah. Yang ada hapus semua ini. Naudzubillah. Kalau Allah udah murka, hati-hati, jangan berani-berani sama Allah, hati-hati deh. Ya kan? Nah kalau sudah Allah murka, apa hadir? Ujung-ujungnya ansafitullahu alaihim wa fil adabihum khalidun. Dia kekal masuk dalam adab neraka selama-lamanya. Naudzubillah. Jadi kalau gitu bikin maulid boleh nggak? Cakep apa enggak? Ada nggak tandingannya pahala kayak gini? Nggak boleh. Karena satu, orang yang bikin maulid itu orang yang menanamkan cintanya mana dan mengungkapkan. Karena cinta itu hadir kalau nggak diungkapkan nggak jelas. Benar nggak? Ini kalau tanya, kamu cinta nggak sama saya? Cinta nggak? Enaknya diapain mulai begini? Ya kan? Gak ngomong cinta apa enggak? Gak jelas. Yang penting di hati. Lah, yang kayak gini-gini gak jelas. Itu Islamnya sama abal-abal. Ya kan? Makanya kalau kena pengaruh sedikit goyah dia udah. Tapi kalau diungkapkan kayak gini bikin mau cintanya kelihatan tuh hati ini. Ada buktinya. Istri cinta sama kita, cinta gak? Dia ngomong I love you. Ya kan? Berarti cinta apa enggak kita? Jelas dia mengungkapkan. Dan ungkapan cinta sama Nabi ini, kata ulama usulul berarti dalam dalil ini dikiaskan dengan mafhumul mukhalafah. Tahu artinya mafhumul mukhalafah? Al-Quran itu ada ayat yang dipahami dengan lawan katanya. Ada lagi mafhumul muwafaqah yang dipahami dengan makna yang sudah sesuai dengan artinya. Kayak tadi tuh. Kau lihat orang-orang itu banyak satu sama lain di antara mereka tolong-menolong buat mau mencat Nabi, menyakiti Nabi, menggolimi Nabi. Amalan kayak gini, seburuk-buruknya amalan adalah yang paling dimurkai Allah dan masuk neraka kekal selama-lamanya. Itu mafhumul muwafaqahnya begitu. Tapi lawan katanya, kalau begitu orang yang nggak benci berarti yang cinta bakal mendatangkan amalan sebaik-baiknya amalan. Sholat, zikir, wirid, tasbih, tahlil kalah sama cinta Nabi. Kenapa hadirin? Ini mohon maaf. Kalau kita sholat nggak cinta, benar nggak sholat kita? Bukan. Berarti kalau gitu duluan mana sholat sama cinta? Cinta. Makanya sahabat-sahabat Nabi itu hadirin ajarkan sama Nabi cintanya dulu sama Nabi. Nggak diajarin sholat dulu enggak. Nabi datang tuh disambut Tola'al badru min zalim wajaban mada'alillah. Itu hadirin Nabi datang ke Madinah dan Nabi bayangin nangis air mata di bulan. Belum diajarin Islam, belum diajarin ada tauhid, fikih, entah dulu mahabbah. Kalau sudah kayak gitu hadirin, ilmu itu muncul dengan gampang semuanya. Makanya kayak di sini musolanya apa tadi? Ar-Rasidiyah. Ar-Rasidiyah. Orang yang sudah dapat petunjuk semuanya, amin. Rasidi, amin ya. Ar-Rasidi itu orang-orang yang apa hadirin?
yang sudah dapat petunjuk kayak ulama Rasyidin, amin. Ya kan? Itu kayak di sini, alhamdulillah. Subuh kata guru kita dan di sini tadi udah paling udah dua-duanya. Alhamdulillah nggak ada yang datang. Makanya di luar mau kesini, amin ya. Kalau orang cinta hadirin itu belum ada udah datang. Sahabat-sahabat Nabi dasar cinta, ya kan? Dan orang yang betul-betul cinta itu mendatangkan tadi bukannya murka, tapi ridhonya Allah. Dan ridho itu akan dimasukkan surga sebaik-baiknya surga. Makanya di dalam Al-Quran itu apa nih? Orang-orang masuk surga itu karena apa? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Dzalika liman. Orang yang takut sama Allah gak berani nentang kayak itu ayat itu jangan ditentang, takut sama Allah, diikuti. Oh pemahamannya begini. Bayangin surga itu nikmatnya gede, gak bisa dibayangin dengan kata-kata, diungkapkan dengan kalimat gak bakal bisa. Orang ngelihat masuk surga buka pintunya. Pintunya surga gak bunyi-bunyi. Maksudnya begitu buka gitu, itu diceritain penghuni surga kelihatannya nggak kedip, tertegun 70 tahun. Ada nggak di sini kita masuk bengong, begini nggak kedip, ada nggak? Masuk rumahnya siapa? Nggak ada kan? 70 tahun dong. Ini mudah-mudahan nih bisa nanti amin masuk surga amin. Karena dia kan ketua, kita doain dulu ketuanya amin ya. Jadi semuanya jamaahnya amin. Amin dong. Ini sekali lagi kalau amin nggak amin, tak pulang aja deh. Amin aja susah banget ya. Nah jadi itu katanya masuk surga ngomong 70 dipanggil. Ustaz, jawab. Nggak jawab. Ngomong. Begitu 70 tahun, apaan sih manggil-manggil? Lah, udah terlambat, udah 70 tahun baru jawab. Itu surga kenikmatannya membuat ayat hati semua tertegun. Itu kalah sama ridhonya Allah. Ridhonya Allah mengungguli semua nikmatnya surga, bidadari, istananya, mahliginnya. Wah, itu udah masih bayangannya. Udah masuk surga semua amin. Makanya di dalam doa tadi, nas'aluka ridhoka wal jannah. Ridhoku dulu ya Allah, aku minta baru surganya. Katanya ulama, hadirin, keridhoannya Allah itu kalau sudah diberikan sama kita di surga, paling besarnya nikmat. Makanya ngaji aku semua minta ridhonya Allah, jangan minta ini. Itu nomor berapa? Kalau Allah udah ridho, semua yang kita minta apa? Idza ridha rabbuna sahal jami'as su'ub. Kalau sudah ridho, itu diberikan sama kita semua yang sulit gampang semua. Ya. Semua Allah akan gampangin semuanya. Jadi di sini nih kita punya utang kita susah, minta Allah ridho yang gampang, tiba-tiba ada yang semuanya. Amin ya rabbal. Dan hadirin, orang yang dapat murkanya Allah itu lebih berat dibanding neraka itu sendiri siksanya. Makanya penghuni neraka ditanya, penghuni neraka, apa siksa yang paling kau rasakan berat di neraka ini? Dia bilang apa? Allah gak ada yang mau sama kita, Allah gak datang sama kita. Oh itu tidak. Allah udah gak peduli kita, gak lihat kita, gak ada ridhonya Allah, yang ada murkanya Allah. Mudah-mudahan kita gak masuk neraka, amin. Masuk surga bighairi hisab wala adab wala mihna wala imtihan. Amin ya rabbal alamin. Bikin maulid ini pertama kita ini bakal dapat cintanya Nabi. Nah kalau Nabi udah cinta, Allah pasti cinta. Orang Nabi itu dicintai Allah, ya kan? Sama orang yang cinta sama orang yang dicintai Allah, dia pun dicintai Allah. Ini gak usah Nabi ya, gak usah cerita Nabi. Ini cerita dulu di zaman Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami itu guru ngaji anak-anak ini nih. Ini anak-anak gini nih. Ngaji apaan kalau masih dasar-dasar? Ya kalau di sini Iqra ya. Iqra ya kan masuk. Ya guru ngaji Iqra, makanya jangan remehin anak-anak kecil. Ya zaman dulu anak kecilnya wali. Anak kecilnya itu wali zaman dulu. Ngajinya Iqra ada. Bisa jadi wali. Bayangkan nanti. Tahu-tahu muridnya Abu Yazid ini diajak sama ayahnya pergi ke negeri seberang. Yang namanya tanah tandus gersang. Jalan gitu. Kalau di jalanan ada orang sholat istisqa. Sholat Assalamualaikum. Oh turunin hujan Allah. Nggak hujan. Sholat lagi. Sampai Assalamualaikum. Ya Allah turun hujan. Habis Ustaz, boleh berhenti? Nggak boleh berhenti sebelum turun hujan. Ya gimana? Nggak turun.
nggak turun-turun. Gimana saja? Sampai kepanasan kemertan. Allah, Allah, capek Allah. Untuk sholat lagi, tetap nggak turun hujan. Tiba-tiba Abu Yazid sama anaknya, kayak anak muridnya Abu Yazid seperti ini dia nih namanya siapa nih? Iqbal. Nah, mudah-mudahan Iqbal masuk surga, amin ya. Anaknya ya taruhlah mungkin namanya Iqbal ya, amin. Iqbal, kenapa? Ayo ikut ayah, kemana ayah? Itu loh, orang-orang itu semua lagi sholat istisqa. Ayah itu ngapain sholat istisqa? Itu sholat apa ayah? Sholat istisqa itu sholat minta sama Allah turun hujan. Terus kok nggak turun ya ayah? Ya belum lah nanti. Ya ayah kesian dong sholat mulu kagak turun-turun. Dan namanya kecil nggak tahu pokoknya tulisannya Allah mau turun mau kagak. Yang penting kita sholat terus. Ya ayah ambil ya sholat dulu mah. Nggak turun. Sudah. Akhirnya, ayo kita bantuin sholat di sono. Kamu lagi lah, udah yuk ya. Sampai di sana aja nih. Jangan dulu deh, kita mendingan urusan bisnis dulu, kita mau bisnis belum selesai nih. Nanti ada berangkat seminggu pulang balik masih sholat. Lah ayah itu orang ngapain? Sholat istisqa. Iya. Gak turun ayah. Udah berapa hari nih? Gak tahu nih gimana sholatnya itu ya. Nah, ya udah ayah yuk kita datang ke sini. Ada Pak Kiai sholat, mamanya besok. Wah. Anak kecil, Iqbal yang duduk di sini. Iqbal, Kek, boleh nggak saya sholat Kek? Katanya, mudah-mudahan itu masuk surga, amin ya. Ini orang cerdas, gak pasti diomongin. Tapi kalau orang goblok, diomongin juga gak paham-paham. Al-halim yakfi ilaih insyaallah. Orang cerdas, ini kita bercerita kita langsung datang. Harus, alhamdulillah, ya kan? Nah itu hadirin. Bilang apa? Kakek, boleh nggak saya mau sholat? Nah, minggir dulu deh, Ini kita udah seminggu. Nggak turun, kamu lagi. Kita ini ustaz semuanya sholat, nggak turun, kamu lagi anak-anak. Dipikir kita nih. Makanya jangan meremehin anak kecil ya. Orang tuh nggak boleh nyombongin orang, walaupun siapapun dia. Siapa tahu anak kecil ini dasar. Sampai ulama bilang apa hadirin? Dari anak kecil dikeluarkan. La hawaqul ulum al-akabir as-sawair. Berapa banyak gara-gara anak kecil matanya orang gede itu ngelirik dia. Ya tadi nih, ini siapa lagi nih anak ini? Minggir, itu mau sholat, yang digangguin. Ya Allah, gak turun. Sampai anaknya kesian karena ngeliat Ustaz dinurut. Akhirnya selesai salat, minta gak turun ke sholat. Ya Allah, dia terus berdiri gak pakai sholat. Ya Allah, katanya dia orang. Ini anak kecil, ya Allah terus. Ya Allah, nggak kesian apa ya Allah? Udah sholat seminggu ya Allah, kepanasan ya Allah, kesian ya Allah, bisa mampus ya Allah. Itu baru ngomong gini dah, tiba-tiba awan-awan dari seluruh penjuru langit ngumpul, jadi gumpal hitam. Nggak lama suara butuh. Wah, Allah Akbar. Tiba-tiba nggak lama hujan deras. Wah. Itu dengan berkahnya hujan tadi itu diceritakan di kitab. Seketika itu hujan, seketika itu numbuh rumput. Ada nggak yang kayak gitu? Ada nggak langsung hujan, langsung deras, langsung numbuh rumput? Jarang kan? Ini zamannya dia ada. Nah begini ya Allah, Engkau sayang sama saya. Dia bilang gitu. Allah kalau nggak turun hujan, Allah nggak sayang dong sama saya. Wah nama ribet ngomongnya. Ya kan? Anak kecil lah, anak kecil dia nggak usah dibahas. Tapi dia mau sholat lagi udah turun hujan. Wah, alhamdulillah. Tapi kita ngelirik dia. Siapa ya? Nah, sini nak. Namamu siapa? Umpama. Ya kan? Amin ya. Tiba-tiba, Iqbal dari mana? Saya sama ayah diajak jalan ke bisnis, ke negeri Sam. Sampai sini balik, bapak masih sholat. Saya tega, saya teriak sama Allah, mau turunin, alhamdulillah turun kayak. Benar banget nggak pakai sholat, langsung turun. Ya kita bisa mengikuti sholat, ya kan? Subhanallah jadi. Nah sini duduk di bawah naungan. Saya mau nanya makan. Kenapa pakai Ustaz? Tadi bahasa ngomong sama Allah. Ya saya sih nggak bahas karena kamu anak kecil ngomong gitu sama Allah sih nggak ada urusan. Kalau orang tua ngomong kayak gitu kurang ajar sama Allah ya kan? Tapi nih kamu bilang Allah sayang sama saya. Kalau Allah sayang, turun ke hujan sekarang. Kalau enggak, berarti Allah enggak sayang.
bahasanya. Saya mau nanya, dari mana kau bilang Allah itu sayang sama kamu dan kau tahu Allah sayang? Kalau saya mau nanya sama kamu, dari mana kau tahu kalau Allah sayang sama kamu? Ya Pak Kiai nggak tahu apa lah. Masa kalau Kiai nggak tahu sih? Loh, bukan sebenarnya. Kamu ngomong gitu, ya Allah kalau kau sayang sama saya turunkan hujan. Dari mana kau tahu kalau Allah sayang sama kamu? Kayak saya muridnya Abu Yazid. Nah, urusannya Abu Yazid kan? Ya kan? Saya nggak mau tahu. Urusannya kamu muridnya Abu Yazid Abu Somiyah, kenapa? Nah, tapi nggak tahu apa. Itu guru saya Ki Haji Abu Yazid Abu Somi, orang yang sayang cinta Allah. Dan saya yakin orang yang cinta sama Allah, dia dicintai Allah. Jangankan saya yakin lagi orang yang cinta sama Allah. Saya yakin, saya cinta sama guru saya Abu Yazid, orang yang dicintai Allah. Dan saya yakin orang yang cinta sama orang yang dicintai, dia pun dicintai Allah. Ada tak anak ini model sekarang yang begini? Ada tak? Ada. Kalau beneran banyak di Solo ya. Kalau mau doa itu bertawasul sama Abu Yazid. Apalagi sekarang kita bertawasul kepada Sayyidul Wujud, sallu ala Nabi. Makanya ulama bilang, hadis kata Imam Ja'far Shadiq, ad-dinu huwal mahabbah. Agama itu intisarinya cuma cinta aja udah. Kalau udah cinta benar semua sholatnya. Di sini sholat biasa sama sholat cinta enggak sama. Kalau sholat cinta, Allahu Akbar, benar diresapi imannya. Ngaji, dicintai, dirasakan, itu benar-benar beda sama yang nggak diresapi cinta, nggak apa-apa. Makan juga bebas, kalau dirasain enak, enak. Tapi kalau dirasain nggak enak beneran. Tapi kalau dirasakan nikmat cinta, semuanya jadi enak. Dan katanya ulama, lawan katanya saja kalau dibalut dengan cinta jadi nikmat. Ini mohon maaf, kalau ada orang pelit ya, sama orang. Tapi kalau orang tadi itu hanya dasarnya cinta, yang pelit bisa jadi dermawan. Benar nggak? Contohnya ini, orang laki-laki namanya Maman, perempuannya sama namanya ini ya. Jadi yang namanya tersinggung jangan nih, yang namanya sama yang tersinggung ini contoh. Ada Maman, orang paling pelit, tapi cinta sama Mimin. Mimin bilang apa? Man, kenapa Min? Saya ingin duren mah, kalau bisa duren motong mah. Itu pelit. Kira-kira gara-gara dia cinta sama Mimin, dibeliin nggak sama Mama? Nah, kenapa kok dibeliin? Karena cinta. Lihat, itu kan cinta merubah. Yang pelit bisa jadi dermawan. Insya Allah nih nanti masjid atau sholat di tingkat 5 setuju. Nah, kagak ada yang tingkat lagi di sini. Ini masjid, hadirin kita tingkatin setuju? Setuju. Insya Allah. Pokoknya setuju aja dulu deh, masa menjadi urusan banget. Berarti setuju dulu ya kan? Nah katanya kalau orang itu sudah punya dasar cinta, terjadi semua itu apa niatnya. Cinta itu mengarahkan segalanya. Orang takut bisa jadi berani, dasarnya mahabbah. Maman, orang paling takut, apalagi kalau datang ke kuburan malam Jumat jam 12 umpamanya. Tapi Mimin bilang, Man, besok kita janji ketemuannya. Oh ya, di mana? Di kuburan. Oh, ya kan? Tapi kalau saya datang, kira-kira Maman mau gak datang? Nah, kalau Mimin datang nggak? Nah, tadi kan takut kok jadi berani. Gara-gara apa? Ya. Makanya orang kalau cinta Nabi dikatain nggak diem aja, bisa ngamuk, golok bisa keluar. Kalau dasar cinta. Tapi kalau dasar nggak cinta, ya biarin aja lah. Kalau urusan kita, ya. Ini orang kayak gini masuk surga nggak tahu kapan. Ya. Alhamdulillah. Orang dasar mahabbah yang lama bisa jadi sebentar. Ini kayak ngaji gini nih. Ini di YouTube jam berapa nih? Tuh kan ada yang jam 1, ada yang jam 10. Dan sekarang aja saya bisa paham. Ya kan? Itu aja kalau orang dasarnya mahabbah, itu jadi lama jadi kayak sebentar, nggak terasa. Kalau cinta, Maman, apel ke rumahnya Mimin, janjian dari jam 8 sampai jam 2, betapa nggak? Kalau yang nemuin nenek ini, maaf, Mimin ada nggak? Gak ada mah, kemana keluar? Udah Mama tunggu aja di sini sama nenek ngobrol. Nek saya sakit perut nek. Langsung muntah nek. Wah, alasan apa? Gara dasar nggak mahabbah. Kalau dasar mahabbah betah. Ya kan? Orang dasar mahabbah
Yang lemah jadi kuat. Mama nih buru-buru ngangkat yang berat-berat, ngangkat 2 kilo aja gak kuat. Tapi kalau miminya nyuruh yang dicintainya, ibu beli beras 50 kilo kan gak pengen ngangkatin, gimana tempatin? Kuat kan? Kuat. Gara-gara apa? Cinta. Makanya ad-dinu wal mahabbah. Sahabat-sahabat Nabi ini ada yang namanya Salman, ya. Salman al-Farisi. Salman al-Farisinya dari cintanya sama Nabi paling gak bisaan kalau ketemu Nabi. Setiap, Nabi, Masya Allah. Itu kalau dia ketemu Nabi, kalau nggak ngasih oleh-oleh, dia kayak punya utang. Padahal orangnya susah, orangnya nggak punya duit terus. Tapi kalau ketemu Nabi, apa ya? Wah ini apa? Kalau pulpen, Nabi apa? Nabi ini yang pulpen, ini Nabi pulpen cakep nih. Buat apa? Ini Nabi doyan nggak? Bagus ini Nabi. Deh, buat Nabi deh. Loh, buat udah aku nggak usah pikirin deh. Dikasih. Ketemu lagi Jok, aduh Nabi mau ngasih nggak punya apa-apa, tiba-tiba ada cincin. Nabi, ini dari hati Yaman. Dari Yaman, dapat. Nabi mau nggak usah sana nggak usah sini tangannya lagi di bawah. Udah ambil aja deh. Kira-kira sampai sekarang masih ada nggak murid-murid yang model begini? Amin. Kalau kita amin semua ya. Itu hadirin ke pasar, sama ke pasar. Ngelihat orang pedagang sayur, pedagang pisang, pedagang buah atau ini baru dipetik. Ya. Tapi dia memang jawarannya kampung. Orang semua kampung takut sama dia. Bungkusin dong. Salman, kamu punya duit nggak? Entar gue bayar kok. Aku bayar kok dibayar. Iya, ya udah deh Bang. Ini kalau kamu udah bungkus, ya anterin ke rumah Nabi. Lah, buat apa? Buat Nabi. Tahu nggak ini makanan yang enak-enak ini nih, paling enak kalau dimakan Nabi. Dan dibikin Nabi pun. Padahal dia sendiri pengen, tapi yang dibikin kalau Nabi yang makan enak. Dari cintanya sama Nabi, ada sayur seger pisang enak. Kasih Nabi, bilang aja, udah biasa. Jadi dia sampai tahu, sampai Nabi kalau dapat oleh-oleh dia bilang apa? Sama. Iya Nabi, Masya Allah sama Allah dijazi di kullu khair. Ya takaram alaih di kullu khair. Didoain banyak. Udah kasih. Padahal ini ngutang. Makanya kadang-kadang Nabi itu kalau ke pasar ditagih tukang sayur, ditagih tukang pisang, ditagih tukang ini. Nabi kemarin makan nggak tuh sayurnya yang kita anterin? Gimana Nabi? Enak. Mau pulang? Enak tuh Masya Allah. Ya buah itu iya enak. Nabi taruh belum dibayar. Tapi Nabi nggak marah. Ya Allah, jadi belum dibayar. Belum berapa ini kemarin? 300 apa? Dirham. Dibayar sama Nabi 500. Nabi, udah ngomong sama dia udah lunas ya. Nabi balik udah gua kandang. Nabi sampai tukang-tukang semua itu setelah dibayar Nabi bilang apa? Ini kalau kayak gini mah enak nih, ya kan? Ngutang yang bayar Nabi beres. Tapi kalau yang ngutang dia nggak bayar susah. Dan namanya dia belum punya duit, kalau punya duit kita ada. Satu ketika hadirin, waktu Salman ini meninggal dunia, innalillahi wa inna ilaihi meninggal dunia. Berita Nabi ngaji gini, dakwah di dia. Aku sama Nabi itu kok dakwah, Masya Allah. Ini ada orang ditanya gimana Nabi beneran datang di sini, ya kan? Subhanallah dia kasih kabar Nabi apa? Innalillahi. Siapa? Salman. Itu Nabi pengajian bubar. Udah selesai. Sekarang semua pulang ke rumahnya. Bawa apa yang ada di rumahnya. Kita takziah ke rumah Salman. Antarin buat dia, orang nggak punya, dia kesian. Keluarganya nggak punya. Kasih makanan minuman apa? Siap Nabi siap. Bawa yang namanya gula, namanya makanan, minuman, air. Itu rumahnya Salman sampai kayak pasar. Wah, ini gimana? Bayangin balasannya Nabi. Sampai di situ Nabi yang sibuk dengan ngurusin jenazah. Nabi bilang, ada air. Sahabat gak berani berkutik apa yang Nabi lakukan. Siap Nabi, air ada. Ambilin seember gede. Oh ya, kita mandiin Salman. Oh gitu, ayo. Bayangin lagi, Nabi yang mandiin langsung. Oh, beruntungnya Salman. Habis gitu selesai,
Ada kain kafan. Ada. Nabi yang bungkusin langsung. Habis gitu, ayo angkatin banget. Itu semua kalau nggak disuruh Nabi, sahabat nggak berani. Bantu siap. Ngeliatin Nabi terus. Selesai sampai sana. Habis itu siapa yang tadi ikut mandiin sunnah. Yang nggak mandiin wudhu aja. Kita sholat aja. Nabi mandi selesai. Nabi yang langsung ngimamin. Allah, yang ngimam Nabi selalu ada Nabi. Sampai dimulai ngangkat jenazah itu Nabi pertama kali yang pegang. La ilaha illallah, angkat subhanallah. Nabi, ayo angkat. Sampai di kuburan, ini kuburan umum hasilnya. Tolong bawain. Nabi. Ya, bawain. Nabi turun. Ya, sini jenazah. Ya Nabi. Ya namanya Nabi enggak berani berbuat ya. Ini bantu turun coba. Itu udah ditutup jujuan segala macam sudah Nabi yang ngurusin. Begitu saya sampai di atas mau pulang nih. Jenazah itu kan ada nisannya itu. Apa namanya? Nisan kan? Nabi doa. Sahabat itu doa Nabi terus. Terus Nabi itu dia Nabi nggak ngurusin jenazah. Ya gerak-geriknya Nabi itu sama sekarang. Akhirnya apa? Mau langkahnya di belakang tadi, mau balik. Nabi, sahabat juga mau datang. Kok jadi juga? Jadi ngeliat Nabi nggak mau balik juga. Balik lagi semua. Balik lagi di situ, balik lagi semuanya. Tahu-tahu Nabi niat melihat nisannya di sana. Nabi bilang apa? Nabi senyum. Hada Salman yudhikuni hayyan wa mayyitan. Ini orang model sama nih, orang yang selalu membuat bunga hatiku, yang selalu membuat tertawa saya ini hidup dan matinya. Sahabat ini, maksudnya gimana nih? Ada nanya, Nabi boleh tahu nggak? Kenapa? Itu sana kok bisa bikin ketawa Nabi hidup matinya? Nabi nggak usah cerita hidupnya deh, kita tahu hidupnya ngutang-ngutang, dia payah lagi. Ya kan? Ini Nabi matinya kenapa Nabi ketawa? Tahu nggak? Tadi saya mau pulang, 2 rakaat tadi, Salman ini didatengin malaikat. Siapa malaikat siapa di kuburan ini? Munkar Nakir. Hah? Munkar dan Nakir. Mudah-mudahan mungkin pada umur ya. Itu hadirin malaikat Munkar Nakir datang nanyain Salman. Biasa tugasnya malaikat nanya ngomong apa hadirin? Maror buka ya kan? Assalamualaikum. Benar. Yang namanya orang soleh, matinya itu hadirin nggak kayak matinya orang biasa. Itu tidur kayak tidurnya pengantin di malam pertama. Kira-kira pengantin kalau lagi tidur di malam pertama, pingin nggak dibangunin? Pingin nggak? Ini yang jadi pengantin, bangun deh. Ya, nggak mau kan? Sampai ada pepatah Arab itu pengantin itu hadirin kalau tidur di malam pertama, ngomelin malam. Dia bilang, ya Lailatul, malam yang panjang yang kau datang. Ini bahasa sakit. Tapi enggak, ini tidur di malam pengantin pertama. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Gimana sih? Siapa nih? Marah buka. Bangun. Apaan? Marah buka. Gua ampar gua. Nanya lagi marah buka. Tanya tuh Nabi macam ada di situ tuh. Lu macam-macam gua ampar nih. Bilangin Nabi tanya Nabi, yang ngasih pisang Nabi siapa? Ini ditanya marah buka usah ada pisang lagi. Sampai malaikat itu hadirin yang takut itu yang tadinya berani jadi takut. Bentar, ini gimana nih kamu model begini nih? Gak usah ditanya, ribet nih. Ini orang model begini ditanya, kita bisa berapi sama Nabi kita. Mendingan gak usah tanya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pulang dulu.